Putraku menarik ujung bajuku dengan tangan kecilnya. Lalu ia mencondongkan tubuh dan berbisik begitu pelan hingga hanya aku yang mendengarnya. "Ibu, jangan pulang ke rumah." Suaranya serupa suara yang selalu ia gunakan ketika takut pada petir, kecil, tegas, dan tanpa kompromi. Di seberang kami, Rendra tersenyum lebar, menempelkan ciuman singkat pada kening Kiko sebelum memelukku. Semuanya tampak seperti adegan dari film. Kata-kata manis, kamera bandara yang menangkap momen keluarga, dan pesan singkat yang masuk di ponselku tepat waktu untuk membuat segalanya terasa normal. Namun ada sesuatu di dalam tatapan Kiko yang membuat kepalaku membeku. Ia menatap Rendra bukan dengan kekaguman kecil pada ayahnya, tapi dengan mata yang tampak menimbang-nimbang, seolah ia membaca sesuatu yang tidak kuperhatikan. Ia menatapnya seperti anak-anak yang tahu trik sulap. Mereka tahu ada tali yang ditarik di belakang tirai. Aku ingin mengabaikan rasa itu. Ingin mempercayai suamiku yang telah kugabungkan hidupku dengannya selama 8 tahun. Pria yang membuat kami bertahan dari malam-malam sulit, dan yang mampu menertawakanku ketika dunia terasa berat. Tapi naluri seorang ibu bersuara lebih keras. Naluriku mengulang kembali kata-kata kecil Kiko. "Jangan pulang." Aku mengatakan pada diriku sendiri untuk pulang saja. Biarkan Rendra pergi, dan kita akan makan malam esok hari seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang menekanku agar menunggu. Mungkin sebab Kiko. Mungkin sebab kesunyian di antara ciuman yang dipaksakan itu. Aku meminta Rendra untuk menunggu sebentar, karena ada sesuatu yang harus kuselesaikan di mobil. Ia menatapku. Sedetik ada keraguan, lalu ia mencium dahiku lagi, berkata, "Segera kembali, sayang." Kami duduk di mobil sewaan yang kutitipkan di area parkir jauh dari terminal. Dari sini aku bisa melihat kepulan orang, layar besar di dalam bandara, dan kemudian Rendra berjalan ke arah counter check-in dengan langkah cepat yang membuat punggungnya tegak. Orang yang percaya dirinya tak tertandingi. Kiko duduk di pangkuanku, memeluk boneka kecilnya. "Ibu, jangan pulang," ia ulangi. Kali ini suaranya lebih tegas. Tanpa kata lagi kututup pintu mobil dan menunggu. Ada jarak waktu yang terasa panjang. Sekilas tentang Rendra yang memeriksa ponselnya, lalu mengangkat tasnya, memasuki antrian. Aku melihat pantulan wajahnya di kaca. Mungkin aku salah. Mungkin yang kupikir hanyalah ketakutan berlebihan. Namun ketika sebuah van gelap meluncur pelan ke area tempat kami parkir, tidak di jalur masuk utama, tapi di sisi yang jarang dilewati, sesuatu di dalam perutku mencengkeram. 2 pria turun dari van itu. Bukan pria yang biasanya kulihat di bandara. Pakaian biasa, gerak-gerik cepat, dan satu dari mereka membawa sesuatu yang kurasa bukan sekadar koper. Mereka berjalan ke arah rumah kami. Aku tak tahu kapan aku benar-benar memutuskan untuk mengikuti. Rasanya seperti romansa yang tersendat menjadi napas panjang. Aku menghidupkan mesin, menutup pintu, dan melaju pelan. Kiko menatapku dengan mata bundar penuh pertanyaan. "Ibu, kita lihat saja dulu ya." Aku berbisik. Ia mengangguk, dan di saat itu aku merasa kami berdua masuk ke dalam sesuatu yang lebih besar dari kami. Sebuah mesin berputar yang tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap. Rumah kami berada di ujung gang, 2 rumah dari taman kecil yang biasa kami pakai untuk piknik. Ketika aku mendekat, melihat 2 pria itu lagi, jantungku bergemuruh seperti alat musik yang dimainkan terlalu keras. Mereka berdiri di depan pintu, tidak mengetuk, tidak berbicara. Satu dari mereka mengeluarkan selembar kertas kecil, memasukkan ke kunci, dan pintu terbuka. Ada sesuatu yang robotik dalam gerakan mereka, seperti orang yang sudah latihan melakukan tugas ini berkali-kali. Aku menunduk saat melihat api pertama. Bukan kobaran besar, bukan drama film, hanya percikan yang berkembang cepat menjadi nyala di sudut ruang tamu. Sesuatu yang merobek kesunyian dengan suara yang menggetarkan. Bukan hanya suara api. Ada bau bahan kimia yang menusuk. Cara api menjilat ke kain sofa seolah diberi jalan. Aku lupa bernapas. Kiko menempel di dadaku, dan suara kecilnya yang terakhir tadi menjadi jangkar yang menahan kepanikan, agar tidak lari liar.
Tidak perlu berpikir panjang. Aku membuka pintu mobil, menggendong Kiko, dan berlari. Ketika kami baru saja menyingkir dari pagar, kepulan asap memuntahkan warna oranye ke langit sore, dan nyala mulai memukul jendela-jendela, seperti tangan-tangan yang berusaha meraih. Wajah-wajah tetangga muncul di jalan. Ada yang berteriak, ada yang mengambil selimut. Ada kehisapan dan kepanikan, tapi juga kebingungan besar. Di mana suamiku? Di mana Rendra? Ponselku berdering, namanya muncul di layar. Pesan singkat. Baru mendarat. Suka kalian semua. Tepat 1 jam setelah video check-in terakhir. Tepat ketika kami menatap rumah kami yang sedang dimakan asap. Itu adalah pesan sempurna. Pesan yang menjadi alas cerita yang bisa dipercayai. Kupandangi layar ponsel seolah lihatannya bisa memperlambat waktu. Kemudian melihat ke arah para tetangga. Beberapa menatapku dengan rasa iba, beberapa menatapku dengan keraguan. Rendra di bandara, aku menjelaskan kepada seorang bapak yang berdiri di depan rumah kami. Dia pergi tadi. Kalau begitu, siapa yang menyalakan api? Tanya seorang wanita lain, dengan garis kekhawatiran yang tajam di wajahnya. Mungkin korsleting? Seketika, kata korsleting dilemparkan seolah merupakan kata sakti untuk menutup semua kekacauan. Tetangga butuh jawaban sederhana. Polisi datang belakangan. Kepalanya ramah, tetapi dari tatapannya kuhits bahwa ini bukan prioritas utama mereka. Mari kita tunggu pemeriksaan, kata seorang petugas. Ada kemungkinan korsleting kalau dari luar tak ada tanda-tanda masuk paksa. Aku ingin berteriak, itu bukan korsleting. Tapi bagaimana bisa aku mengatakan itu tanpa bukti? 2 orang dengan kunci duplikat, pintu yang terbuka tanpa suara keras, dan percikan yang muncul terarah. Itu semua adalah firasat, bukan bukti. Dan selama aku tak bisa membuktikannya, aku adalah seorang istri yang terjebak di antara kata-kata suamiku, yang tampak sempurna dan firasat seorang anak. Keesokan harinya, berita soal kebakaran itu tersebar dengan versi yang sedikit mengecilkan. Kebakaran kecil di perumahan X, tak ada korban jiwa. Di antara liputan singkat itu, muncul cuplikan pesan Rendra. Baru mendarat, aku sayang kalian. Sempurna seperti yang kulihat semalam. Tidak ada konspirasi, tidak ada motif, hanya sebuah alibi yang rapi. Di rumah keluarga orang tuaku, rumah ibu, ada garis bisik yang berbeda. Aku pulang membawa koper kecil, Kiko dengan bonekanya, dan sisa-sisa pakaian yang berhasil kami selamatkan. Malam-malam pertama setelah kebakaran adalah malam-malam tanpa napas yang tenang. Asap menyelinap dalam tidurku, mimpi-mimpiku dipenuhi kilatan oranye, dan ada perasaan bahwa semua orang menilai kami dari luar. Ada telepon dari Rendra beberapa kali. Suaranya di telepon serba padat, mengatur-atur kata. Kapan kamu pulang? Aku mau lihat kalian. Ia menawarkan uang, mengirimkan pesan panjang yang membuatnya terdengar seperti pria yang menyesal. Tapi ada jarak di suaranya yang tak bisa kuabaikan. Jarak yang selalu muncul pada orang yang tahu lebih dari yang diberitahukan. Sebuah jarak yang kata ibu sering disebut sebagai ketidakselarasan tindakan dan kata. Hari-hari berlalu, dan ketika debu mulai mengendap, ada satu hal yang menempel di pikiranku. Kartu nama ayahku, Pak Handoyo, yang kutemukan di laci meja ruang tamu sebelum api memecah. Sebuah kartu kecil dengan tulisan tangan pria yang telah meninggal 5 tahun lalu. Ayahku meninggal tanpa meninggalkan banyak rahasia yang kutahu. Seorang pegawai negeri yang hidupnya sederhana, tapi ada sesuatu dalam kartu itu yang selalu kulihat sebagai pintu menuju masa lalu. Nomor rekening lama, nama bank tempat ia biasa menyimpan surat-surat, dan sebuah catatan kecil untuk keadaan terburuk. Aku menatap catatan itu berulang kali sampai akhirnya kutemui Ibu Siwi, pengacara senior yang merupakan teman lama almarhum ayahku. Ibu Siwi muncul di rumah ibu dengan jaket panjangnya, mata yang tajam, dan suara yang nyaman. Ia bukan tipe yang memberikan simpati kosong. Ia datang dengan daftar tugas dan pertanyaan. Kamu harus menyusun semuanya, Alma, katanya sambil menyeruput teh. Bersihkan daftar barang, buat laporan polisi yang detil, dan
Yang paling penting, jangan sampai ada dokumen hilang sebelum kita cek semua penyimpanan ayahmu. Kau percaya aku? Tanyaku, meski aku tahu jawabannya. Ibu Siwi menatapku, lalu tersenyum samar. Aku percaya naluri seorang ibu. Tapi di dunia hukum kita butuh bukti. Naluri saja tidak cukup. Untuk pertama kalinya dalam minggu-minggu itu, ada sesuatu yang menyerupai rencana. Kami pergi ke rumah, sebagian masih rubuh, untuk melihat apa yang tersisa. Api telah menghabiskan beberapa ruangan, tetapi ada bagian rumah yang seperti kebal terhadap panas. Lemari kecil di kamar ayah yang terbuat dari besi, sebuah brankas kecil berlabel tua yang kusangka tidak akan bertahan. Debu menempel pada pegangan, tetapi brankas itu tampak tak tersentuh oleh kobaran yang menghancurkan sofa dan gorden. Dengan bantuan seorang tetangga yang sigap, aku membuka brankas itu. Di dalamnya terdapat beberapa benda sederhana. Foto keluarga yang basah sebagian, sebuah pena tua, dan, yang paling menarik, sebuah buku harian bersampul kulit hitam dan sebuah amplop kuning yang terlindung rapi. Di amplop itu, tulisan tangan ayahku masih jelas. Dari penjara. Kata-kata itu membuatku mual dan tangan-tanganku bergetar. Ayah di penjara? Selama hidupnya aku tak pernah mendengar kabar semacam itu. Ia bukan pria dengan sejarah kriminal. Ia bukan pembicara yang gemar menceritakan masa lalunya. Ia orang yang menjaga rahasia dan merapikan hal-hal agar tidak diketahui. Aku membawa pulang amplop itu dengan hati seberat batu. Malam itu aku membuka buku harian lebih dulu. Baris-barisnya tentang hari-hari biasa, tentang menggosok sepatu untuk Kiko ketika ia kecil, tentang debat kecil dengan ibu tentang belanja bulanan. Semua hal sederhana. Namun amplop itu tinggal di atas meja, seperti sebuah bom waktu. "Jangan buka malam ini," ucap Ibu Siwi saat melihatku mengangkat amplop. "Dokumen seperti itu kita verifikasi dulu. Hari ini bukan saatnya menelan emosi tanpa rencana." Tetapi intensitas yang ada di dadaku tidak bersedia menunggu. Di tengah malam, saat rumah sepi dan Kiko tidur dengan napas teratur, aku menaruh amplop di meja ruang tamu dan meraihnya lagi. Aku membuka dengan hati-hati, seakan takut kata-kata akan meledak keluar. Surat itu kuno, kertasnya kekuningan, dan di pojoknya ada cap yang tampak seperti cap penjara. Tanggalnya beberapa dekade lalu. Nama pengirimnya tertulis, Lapas Kelas I, namun entah bagaimana ada noda tinta di sana, seperti air mata yang pernah jatuh. Tulisan tangan di dalam surat bukanlah tulisan yang kukenal. Lebih tegas, lebih cepat, seperti orang yang menulis di balik jeruji. Surat itu ditujukan padaku, tapi menggunakan kata-kata yang membuat otakku berputar. Untuk putriku, jika suatu hari namamu berada dalam bahaya yang tak bisa kau laporkan ke keramaian. Begitu kalimat itu bermula, hatiku meloncat. Tampaknya ayahku menulis surat ini untuk masa depan, sebuah rencana perlindungan yang ia siapkan sebelum ia meninggal. Setiap kalimat berikutnya menambah lapisan baru pada misteri. Ayahku berbicara tentang sebuah perjanjian lama, tentang utang yang tidak terlihat, dan orang-orang yang muncul dengan senyum manis ketika mereka menginginkan sesuatu. Ia menyinggung nama-nama samar, inisial yang tidak kubaca sebagai ancaman langsung, tetapi lebih seperti catatan seorang pria yang menyimpan memori kumuh. Ia menulis tentang waktunya di penjara, bukan sebagai pengakuan bersalah yang jelas, melainkan sebagai sebuah episode ketika ia memilih menanggung konsekuensi agar keluarganya aman. Ia menulis tentang bagaimana ia menyimpan dokumen-dokumen tertentu dan meyakinkan putrinya bahwa suatu hari kain nyaris tak terlihat, itu akan menjadi bukti. Saat kubaca sampai akhir, ada satu petunjuk yang membuat napasku terhenti. Jika kau membaca ini, Alma, berarti sesuatu yang kuwaspadai telah terjadi. Di brankas bank, safe deposit box nomor 271A, ada dokumen yang harus kau bawa ke Ibu Siwi. Jangan percaya pada senyum yang terlalu cepat, jaga Kiko. Surat itu ditandatangani. Ayah. Aku terdiam. Apakah ayahku benar-benar pernah di penjara? Mengapa ia menyebut nama bank tertentu, dan kenapa ia menulis petunjuk spesifik seperti nomor kotak simpanan? Dan yang paling penting, apakah tulisan ini memang berasal dari tangannya?
Ada banyak pertanyaan yang muncul seperti bara yang tak mau padam. Aku memutuskan untuk bangun lebih awal dan menemui Ibu Siwi. Di mejanya, ia menumpahkan segelas kopi dan menatap amplop tua itu seperti detektif yang menemukan petunjuk berharga. Surat ini bisa menghancurkan atau membangun kasus, katanya lembut. Kita harus cek keasliannya. Tanda tangan, tinta, bahkan cap, semua akan diperiksa. Dan jika itu benar, maka kita punya lebih dari sekadar firasat. Ada pula ketegangan lain yang mengintai, keberadaan safe deposit box di bank. Memang ayahku menyimpan beberapa barang penting di bank yang sama, di mana ia membuka rekening pensiun dulu. Bank lama di pusat kota dengan meja pelayanan yang rapi dan pegawai yang pakai dasi. Namun box itu, bukannya sudah tutup gara-gara pihak bank memproses selepas kematian? Ataukah itu berarti petunjuk ayah tentang nomor box bisa saja sebuah jebakan memori? Ibu Siwi mengangguk, bank tak akan membuka box tanpa surat wasiat atau perintah pengadilan. Kita butuh bukti kepemilikan. Itulah mengapa ayah menulis ini. Ia tahu kita harus menempuh jalur hukum. Aku pulang dengan kepala penuh intrik dan selembar surat di tas. Kiko menemukan amplop itu dan memegangnya dengan takzim seperti memegang benda sakral. Ayahku juga punya surat, Bu, katanya suatu sore ketika kami duduk di teras ibu. Dia bilang kita aman. Aku menatapnya dan merasa getir. Aku tak pernah ingin mengambil peran ayah sebagai penjaga itu. Tapi setelah membaca surat, aku mengerti bahwa ayah telah menyiapkan cara untuk mengatasi bahaya yang tak terduga. Dan kini, surat itu adalah kunci. Dalam beberapa hari yang penuh pertemuan dengan petugas pemadam, warga, dan beberapa wartawan yang ingin kutemui untuk meminta sedikit ruang, setidaknya ada satu hal yang berubah. Cara orang memandang kami. Dari sudut simpati, beberapa bertanya. Dari ruang ketidakpastian, beberapa memandang Rendra dengan lebih dingin. Tetapi ada juga yang tetap mempertahankan versi korsleting sebagai jawaban aman. Aku tahu, setelah membaca surat, bahwa kebenaran mungkin lebih rumit. Surat ayahku tidak langsung menuduh siapapun, tetapi ia memberi petunjuk. Ada jaringan, ada utang lama, ada orang yang tampil bersih tetapi menyimpan sesuatu di balik laci mereka. Seiring hari berlalu, telepon terus berdering. Rendra semakin sering menelepon, mencoba merajut kembali jari-jarinya yang longgar di atas urat keluargaku. Aku menjawab beberapa panggilan, menolak secara halus, memberi alasan dan menyebutkan pertemuan dengan pengacara. Ia menjawab dengan kata-kata yang terbuka sekaligus terkontrol. Kamu harus berhati-hati, Alma. Jangan cerita ke orang yang tidak perlu tahu. Ia terdengar seperti orang yang memberi nasihat. Tapi setelah membaca surat ayahku, kata-kata itu terasa seperti perintah yang mengerikan. Di saat aku mulai menyusun rencana kecil untuk memverifikasi surat itu dan menyiapkan segala sesuatunya, ada satu lagi hal yang muncul dari tumpukan benda hasil selamatan. Sebuah mainan kamera. Kamera kecil plastik yang pernah dibeli Rendra untuk Kiko ketika ulang tahunnya. Kami hampir tidak memikirkannya. Mainan macam itu biasanya hanya merekam beberapa detik, dan baterainya cepat habis. Tetapi benda itu menyimpan memori, seperti peti kecil bernapas. Ketika ku sambungkan ke laptop tua ibu, dengan susah payah karena kabelnya sudah tua, tersembul sebuah file video yang hanya berdurasi beberapa menit. Di dalamnya, ada gambar samar dari ruang tamu kami beberapa hari sebelum kebakaran. Ada potongan-potongan yang tidak fokus, suara-suara samar, dan di satu rekaman yang lebih panjang, suara yang tidak asing bagiku. Seorang pria sedang berbicara dengan orang lain di telepon, menyebut angka-angka yang tidak kusangka ditukarkan begitu datar. Itu suaramu? Tanya Ibu Siwi ketika aku memutarnya di hadapannya. Aku berhenti sejenak, telinga tajam mencari nada yang pernah kupelajari dalam tahun-tahun kami bersama Rendra. Intonasinya, cara ia mengucapkan nama. Ada jeda panjang di dalam video. Lalu suara itu, lebih jelas kali ini, menyebutkan sesuatu yang membuatku menyandarkan punggung ke kursi. Segalanya akan berjalan sesuai rencana. Kotak 271A akan diakses minggu depan. Kata-kata itu seperti paku menancap ke dalam dada. Aku menatap layar lagi dan lagi, sebagai upaya kecil untuk menolak realitas. Siapa yang merekam itu, dan mengapa suaranya seolah-olah membicarakan rencana?
Aku menggenggam Kiko erat-erat. Ia hanya memandangku, tidak mengerti ukuran kata-kata yang jatuh dari layar. Bagi seorang anak, itu bukan rencana jahat. Bagi anak itu sekadar permainan. Namun bagiku, itu adalah bukti. Ada orang yang membicarakan kotak penyimpanan yang sama dengan yang disebut ayahku. Ada nama, angka, yang muncul lebih dari sekali. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor polisi dengan USB yang berisi rekaman itu, surat ayah, dan daftar saksi. Di meja, ada seorang detektif, Binsar, yang mendapatkan kasus kami sebagai laporan tidak terlalu dramatis masuk. Ia datang dengan wajah yang sudah berpengalaman, mata yang tidak mudah terbakar oleh kata-kata penyihir, dan pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Kami akan memeriksa ini, katanya. Rekaman mainan anak-anak seringkali tidak bisa divalidasi, tapi kita bisa mulai dari sini. Ada petunjuk yang bisa ditindaklanjuti. Mendengar kata-kata itu, aku merasa seolah menelan batu kecil. Kata-kata Binsar menyeimbangkan sesuatu. Ada jalan hukum, proses yang mungkin panjang, dan bukan sekadar emosi yang membara. Ia menuliskan nomor kotak itu, melihat surat, lalu menatapku lagi. Surat ini akan kami verifikasi. Jika memang ada keterkaitan, kita akan buka penyelidikan. Sampai sekarang, alibi suami Anda kuat karena bukti digital, tiket, boarding pass, dan kamera bandara. Tapi alibi tak membuat semua jelas. Kita butuh bukti bahwa ada akses dari luar. Aku pulang dengan perasaan yang campur aduk. Ada harapan bahwa sistem bisa bekerja. Tapi ada juga ketakutan bahwa sistem akan berhenti pada prosedur. Aku berpikir tentang ayahku di penjara. Apakah ia juga menaruh kepercayaannya pada aturan? Dalam suratnya, ia menulis tentang keperluan verifikasi. Jika sampai terjadi, bawa dokumen itu ke Ibu Siwi. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia tampaknya menyadari betapa dunia akan memerlukan saksi yang resmi. Di meja makan kecil di rumah ibu, aku menatap surat itu lagi. Di sudut, Kiko menggambar-gambar keluarga yang sedang memegang tangan satu sama lain. Gambar itu sederhana. 3 sosok, kecil, sedang, dan besar, ditarik dengan krayon. Di atas kepala yang besar, ada lingkaran yang mungkin rambut, mungkin topi. Di sekeliling gambar ada catatan kecilnya. Ibu kuat. Aku memeluknya. Aku berbisik pada dirinya, pada surat, pada ayah yang tak lagi di sini. Kita akan tahu caranya. Namun saat malam turun, aku menyadari sesuatu yang mengerat di tenggorokan. Surat itu bukan hanya kunci hukum. Ia juga membuka sebuah pintu emosional yang lama kubiarkan terkunci. Ayahku, yang selama ini kukira sederhana, ternyata menyimpan ruang gelap yang membuatnya memilih jalan tertentu ketika menghadapi ancaman. Ia menanggung sesuatu, dan kini aku berdiri di ambang untuk menerima konsekuensi dari beban itu. Ada nama-nama yang disebutnya samar, ada kotak di bank yang menunggu, dan ada suami yang senyumnya berhasil menutupi sesuatu. Ketika aku menutup buku harian dan menaruh kembali surat di dalam amplop, jari-jariku menyentuh kresek lama yang mengandung bukti-bukti. Ada juga selembar foto kecil Rendra yang menempel di dompetnya. Seperti potongan puzzle, semuanya tampak saling bersentuhan. Namun satu bagian masih hilang. Siapa yang menyalakan api itu, dan siapa yang paling diuntungkan? Aku memejamkan mata untuk beberapa saat, mendengar bunyi napas Kiko di kamar sebelah, dan berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan menjadi perempuan yang hanya menunggu. Di luar, lampu-lampu jalan memantulkan siluet pepohonan. Ada rasa dingin yang masuk, namun rasa panik sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih padat. Tekad. Surat tua ayahku telah mengubah peta pikiranku. Di dalamnya terdapat pemberitahuan sekaligus peringatan bahwa kebenaran seringkali diselubungi oleh lapisan-lapisan kebohongan yang terikat pada uang, nama, dan janji manis. Aku mengambil ponsel, membuka kotak pesan Rendra untuk melihat lagi waktu pengambilan gambar dan pola pergerakan. Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan hanya dengan pesan teks. Ada pula rasa bersalah yang membayangi karena aku mulai mengumpulkan bukti seperti detektif amatir. Tetapi ketika aku kembali menatap amplop, tepat di dasarnya ada satu lagi catatan kecil yang membuat darahku berhenti. Sebuah garis kode, sebuah singkatan yang hanya ayah dan aku
yang tahu maknanya karena kami pernah memakainya dalam surat-surat rahasia saat ia masih hidup. Itu adalah tanda bahwa ia tidak sendiri dalam menyusun rencana, bahwa ada pihak lain yang ia percayai. Dan jika pihak lain itu masih hidup, mereka mungkin tahu lebih banyak daripada yang kukira. Di pagi berikutnya, sebelum mentari naik tinggi, aku mengunci pintu rumah ibu dan menaruh amplop itu di tas kecilku. Kiko minum susu dengan mata mengantuk. Aku mencium dahinya. Aku pergi sebentar, Nak. Ibu harus mengurus sesuatu, kataku. Ia mengangguk dan menatapku dengan sebuah keyakinan polos yang membuat hatiku hangat sekaligus patah. Ketika aku melangkah keluar, teleponku menyala. Panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Aku menolak. Ada pesan singkat yang menyusul. Kau harus berhenti menggali, Alma. Ini tidak untukmu. Nada pesannya dingin dan mengancam, tapi juga mencoba lembut, seperti orang yang mencoba menenangkan teman yang mulai panik. Jantungku berdegup keras, tetapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena sebuah dorongan. Aku tahu, sudah terlalu jauh untuk mundur. Di dalam tas, amplop itu terasa berat. Di dalamnya ada tulisan tangan lelaki yang menjadi kenanganku. Catatan yang memintaku untuk percaya pada proses. Di luar sana ada suara-suara yang mencoba menutup mulutku dengan ancaman. Dan di suatu tempat, dalam percakapan yang belum sempat ku selesaikan, ada suatu nama yang menunggu untuk diketuk pintunya. Saat mobilku menyusuri jalan menuju pusat kota, aku tidak tahu siapa lagi yang menyaksikan kami. Aku hanya tahu satu hal. Surat tua dari penjara yang kutemukan secara tidak sengaja telah mengubah segala hal. Ia bukan sekadar dokumen. Ia adalah peta yang memberitahuku bahwa masa lalu keluarga kami lebih rumit dari yang kuanggap, dan jika kebenaran harus dihadapkan, aku tidak akan mundur. Di balik kemacetan pagi, di antara deretan gedung yang menusuk langit, aku menurunkan napas panjang dan meraih amplop di tas. Pesan ancaman semalam masih bergema di kepala, tapi ada hal yang lebih kuat. Surat ayah. Di dalamnya ada angka yang muncul berkali-kali, 271A, dan sebuah peringatan yang tak bisa kubiarkan berlalu begitu saja. Aku menelepon Ibu Siwi sebelum mobil berhenti di lampu merah. Suaranya segera masuk, datar dan tegas, seolah ia sudah menunggu panggilan ini sejak lama. Kita harus cepat, tapi rapi, katanya. Jangan menarik perhatian. Kita tak bisa memaksa bank membuka kotak itu tanpa perintah pengadilan. Kita butuh bukti bahwa isi kotak benar-benar relevan dengan kebakaran dan dugaan motif yang muncul. Apakah kita bisa mengajukan surat perintah hari ini? Tanyaku, suaraku sedikit bergetar. Kita bisa mengumpulkan bukti cukup untuk meminta penyelidikan formal. Aku akan kontak detektif Binsar. Kau bawa semua yang ada, rekaman mainan, amplop, buku harian, jangan ada yang tertinggal. Aku menatap Kiko yang masih setengah tertidur di belakang. Mata kecilnya yang pekat seperti batu oniks menatapku lama sebelum ia mengangguk, tanpa banyak pertanyaan. Aku mencium dahinya lagi dan berjanji dalam hati, kami akan lewat ini bersama. Di kantor polisi, detektif Binsar menyambut kami dengan ekspresi yang tak banyak bicara. Ia menaruh kopinya, membuka map, lalu menatapku langsung. Kalau benar ada keterkaitan bank dengan motif, kita butuh dua hal. Bukti substansial yang menghubungkan kotak itu dengan alibi dan bukti adanya perencanaan. Rekaman mainan bisa jadi kunci, serta surat yang kau temukan. Tapi ingat, alibi digital juga kuat. Kita perlu bukti yang tak mudah disanggah. Aku mengeluarkan USB dari tas, menaruhnya di meja, lalu menyerahkan amplop tua yang kukeluarkan dari brankas di rumah ibu. Binsar memeriksa, memegang surat di bawah lampu seolah mengukur keasliannya dengan mata. Kita akan minta verifikasi forensik, tanda tangan, jenis tinta, cap. Itu bukan proses cepat, tapi bila hasilnya mendukung, kita bisa ajukan permohonan untuk membuka kotak dengan pengawasan polisi. Sementara Binsar membuat panggilan, aku dan Ibu Siwi menuju ke bank lama tempat ayah biasa menyimpan surat-suratnya. Bangunan itu masih mempertahankan aura rapi. Meja marmer, kursi kulit, dan lukisan yang tampak tidak berubah sejak beberapa dekade lalu. Di ruang manajer, Pak Darmawan menunggu dengan tangan terlipat. Ia orang yang ayahku sebutkan berkali-kali ketika membicarakan urusan hematnya,
seorang pegawai bank yang tak berlebih-lebihan, tetapi punya integritas. Pak Darmawan, aku memulai, suara bergetar tipis. Ayah saya menulis nomor kotak. Di suratnya tertulis agar kotak dibuka bila sesuatu terjadi pada keluarga. Kami percaya ada dokumen di sana yang bisa menjelaskan motif kebakaran, atau siapa yang diuntungkan. Tapi kami tahu prosedur bank. Ia menatap aku lama dan berkata pelan. Saya kenal Pak Handoyo. Ia tidak membuat banyak kehebohan. Saya tak bisa membuka kotak tanpa perintah hukum. Tapi saya bisa memeriksa arsip bank, log akses, daftar penerima pemberitahuan, siapa yang terakhir menaruh barang pada tahun-tahun lalu. Jika ada aktivitas mencurigakan berkaitan dengan nama suami Anda atau pihak lain, saya akan laporkan ke kepolisian. Kami berpisah dengan rencana kecil. Binsar akan mengurus permintaan verifikasi forensik surat dan memulai proses untuk mendapatkan izin membuka kotak bila bukti cukup. Pak Darmawan akan menggali log internal bank. Ibu Siwi akan menyiapkan dokumen hukum dan strategi. Aku akan mengamankan semua barang yang mungkin menjadi bukti. Foto, buku harian, rekaman mainan, pesan-pesan Rendra. Beberapa hari berikutnya terasa seperti napas yang ditahan terlalu lama. Rumah ibu menjadi markas kecil kami. Ibu Siwi menumpuk kertas, menandai hal-hal penting. Binsar beberapa kali datang membawa kabar yang membuat dadaku mencelos. Untuk verifikasi kita butuh waktu, tapi ada hasil awal dari laboratorium. Cap penjara pada amplop serupa dengan format yang digunakan pada dekade lalu. Ia berkata, itu belum final, tapi mengisyaratkan surat tidak dibuat baru-baru ini. Pak Darmawan memberi kabar sendiri. Ada aktivitas administratif pada rekening lama ayah yang diikuti dengan permintaan penitipan barang pada tahun ketika ayahku disebutkan sedang bermasalah. Catatan yang tidak biasa bagi orang pensiunan yang hidup sederhana. Ia juga menemukan bahwa ada 3 akses kepada petugas lembaga lain yang terekam selama beberapa tahun terakhir. Pemberitahuan yang terlihat biasa, tetapi menimbulkan tanda tanya bila dikaitkan dengan surat ayah. 1 nama muncul berulang, katanya. Inisial yang sama dengan yang ada di buku harian. Kita harus lihat lebih jauh. Semua ini adalah potongan-potongan teka-teki. Di sela-sela itu, Kiko berjalan ke kamarku suatu sore dan menaruh sebuah kertas bergambar. Anak itu menulis dengan krayon. Ibu jangan takut. Aku menatapnya sampai air mata menitik, lalu menyeka wajahku dengan lengan baju. Sementara bukti-bukti ringan itu terkumpul, ancaman terus mengintai. Pesan singkat datang lagi. Berhenti, atau kau akan menyesal. Aku simpan pesan itu, menyalin, dan memberikannya pada Binsar. Ia tidak menampakkan kegelisahan, hanya menulis nomor telepon itu dan menyuruh saya tenang. Kami sedang membangun kasus, katanya. Bila kamu merasa terancam, kami beri perlindungan sementara. Jangan pergi sendirian. Dalam pertemuan yang kami susun dengan hati-hati, Ibu Siwi mengusulkan taktik. Menggunakan informan untuk memancing Rendra ke situasi di mana tindakan melanggar hukum akan terungkap. Ide itu membuat perutku mual pada awalnya. Memancing suamiku yang mungkin ku kenal selama 8 tahun itu. Tetapi Ibu Siwi menegaskan batasan. Kita tidak menjerumuskan orang pada kejahatan baru. Kita siapkan situasi di mana niatnya akan terekspos. Bila dia mencoba membuka kotak dengan dokumen palsu atau berinteraksi dengan pihak yang hendak mengakses kotak itu, kita siap dengan bukti legal. Dodi, seorang informan kecil yang dulu pernah membantu beberapa kasus kecil, setuju menjadi bagian rencana. Ia bukan tipe yang bisa dipercaya sepenuhnya, tetapi ia tahu banyak orang dan berbicara dengan suara yang biasa didengar orang-orang di lingkungan gelap. Saya akan panggil dia, kata Dodi. Saya akan buat tawaran yang cukup menggiurkan. Dia takkan tahan. Aku menutup mata saat mendengar rencana itu. Di satu sisi, memasang jebakan terasa seperti menantang nasib. Di sisi lain, diam juga menjadi membiarkan seseorang yang berpotensi berbahaya bebas. Hatiku menimbang-nimbang, lalu memutuskan. Aku tak akan menunggu lagi sampai korban lain jatuh. Hari jebakan ditetapkan di bank. Kami mengatur segalanya rapi. Kamera pengintai polisi, petugas yang menyamar sebagai staf bank, dan satu ruangan kecil di mana bukti akan diproyeksikan saat dibutuhkan.
Aku duduk di kursi paling belakang. Tangan menggenggam erat amplop ayah. Kiko bersama seorang tetangga yang kujadikan pendamping. Aku tidak mau ia hadir di ruang panas jika situasi memanas. Di luar, cuaca berawan menempel, menambah ketegangan. Dodi mengontak Rendra melalui jalur yang telah mereka setujui. Di telepon, suara Rendra terdengar biasa, tenang, meyakinkan. Ia berkata bahwa ada cara membuka kotak jika ada bukti tertentu yang dia tawarkan. Itu cukup membuat rencana kami bergulir. Rendra tiba dengan langkah mantap. Seperti biasa dia menutup diri dengan aura dipercaya. Ia membawa berkas-berkas yang tampak rapi, dengan kop surat yang dibuat sedemikian rupa. Di ruang aman bank, ia menyodorkan dokumen itu kepada petugas yang memang berperan sebagai pegawai bank, sambil memintakan akses cepat karena alasan urgensi. Di luar, detektif Binsar dan 2 petugas lain memantau layar. Aku merasa dunia mengecil. Satu tarikan napas dan segalanya bisa berubah. Petugas itu, yang berkoordinasi secara diam-diam, menanyakan beberapa hal biasa. Identitas, alasan akses, bukti kepemilikan. Rendra menjawab lancar. Ada satu momen di mana ia menoleh ke arah kamera pengawas yang dipasang untuk tujuan pengamanan kami. Ia tersenyum samar. Dari layar aku melihatnya. Di perutku, rasa jijik naik seperti gelombang. Sesi percobaan itu tidak lantas mengakhiri. Ada proses yang harus dilalui. Petugas bank yang sejati memeriksa dokumen itu dengan standar yang ketat. Mereka bertanya, mereka mengangkat telepon, dan mereka melakukan hal-hal yang kelihatannya biasa tetapi memastikan legalitas. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, seorang pegawai bank asli, yang sudah bekerja sama dengan kami, menunjukkan kecurigaan. Beberapa dokumen ini tidak sesuai dengan arsip kami, katanya kepada pihak yang berpura-pura. Ia memanggil manajer, dan suasana berubah. Benar atau tidak, rencana kami tidak mendorong siapapun untuk melakukan tindakan ilegal baru. Tetapi niat tampak jelas. Rendra mendesak dengan alasan urgensi. Saat itu, detektif Binsar masuk ke ruang itu dan menegaskan identitasnya. Pak Rendra, kami menangani laporan dugaan pembakaran, dan ada beberapa bukti yang mengarah pada motif percobaan mengakses properti yang menjadi bahan sengketa. Kami akan melakukan pemeriksaan. Mohon kerjasamanya. Rendra tercengang sejenak, kemudian mencoba menepis. Ini salah paham. Aku pemilik sah yang diberi kuasa. Ke 60 detik kemudian, ada suara kecil dari laptop yang diproyeksikan, rekaman mainan Kiko yang menunjukkan suara Rendra mengomentari nomor kotak. Di layar, cuplikan suara-suara itu diputar. Ada bagian intelligible, suara yang menyinggung kotak 271A akan dibuka minggu depan. Ucapan yang sama dengan yang pernah kudengar sebelumnya di rekaman mainan. Di samping proyeksi, Ibu Siwi angkat sebuah kertas, the letter dari ayah, dan menunjukkan cap kuno yang baru saja diverifikasi sebagai konsisten dengan arsip penjara. Mata Rendra mengetat. Ada jeda panjang sebelum ia akhirnya berkata, "Ini tidak berarti apa-apa. Banyak hal yang bisa disalah tafsirkan." Binsar memandangnya lekat. Bukti bukan hanya satu item, Pak Rendra. Ada rekaman, ada surat, ada rekanan yang mencoba mengakses kotak ini dengan dokumen yang tampaknya disiapkan. Kita tidak menuduh langsung di sini, tapi kita akan meminta klarifikasi lebih lanjut. Untuk itu, kami harus melakukan penahanan sementara untuk keperluan pemeriksaan. Penahanan dilakukan secara formal. Permintaan identitas lebih lanjut. Pembacaan hak, dan prosedur yang pada dasarnya membantu kami memenangkan waktu. Rendra dibawa keluar dengan ekspresi orang yang baru menyadari konsekuensi dari langkahnya. Dalam perjalanan keluar, ia menatap ke arahku. Matanya menyiratkan campuran amarah, kebingungan, dan mungkin pengkhianatan. Di hari-hari berikutnya, proses hukum bergerak. Binsar dan timnya menggali lebih jauh. Forensik mencek keaslian tanda tangan ayah, mencocokkan tinta dengan cap kuno, sedangkan Pak Darmawan menyusun bukti transaksi bank yang mencurigakan. Aliran dana kecil yang terarah ke rekening yang berkaitan dengan pihak ketiga. Beberapa saksi muncul. Pegawai bank lama yang mengingat komunikasi aneh di masa lalu, tetangga yang melihat 2 pria asing beberapa hari sebelum kebakaran,
dan Dodi yang bersumpah bahwa ia pernah mendengar rencana untuk membuka kotak pada waktu yang sangat spesifik. Di ruang interogasi, Rendra duduk dengan wajah pucat. Ia mempertahankan cerita bahwa ia tidak terlibat secara langsung dalam pembakaran. Ia mengaku hanya mengincar dokumen yang menurutnya akan mempercepat klaim warisan yang ia perlukan. Saat ditanya tentang keterangan yang ada di rekaman mainan, ia mencoba meredakan. Saya tidak ingat mengucapkan itu. Itu mungkin diambil ketika saya bercanda. Saya tidak merencanakan kebakaran, tetapi hukum bukan panggung untuk seloroh. Ada saksi ahli yang mengatakan bahwa dokumen palsu memerlukan waktu untuk dibuat, kebetulan terlalu banyak yang mengarah pada motif, dan rekaman toy kamera menunjukkan intonasi dan penekanan kata yang konsisten dengan suara Rendra. Selain itu, ada bukti yang mengikat. Tagihan asuransi yang direvisi beberapa hari sebelum kebakaran, rekam jejak seseorang yang mencoba mengatur akses pihak ketiga ke kotak bank, dan keterangan Dodi yang menyatakan Rendra memang mencari jalur cepat untuk memperoleh dokumen. Kasus berlanjut ke pengadilan. Media mulai menaruh perhatian. Judul-judul sensasional bermunculan. Tapi Ibu Siwi menenangkan aku. Kita fokus pada fakta, bukan pada headline. Biarkan bukti bicara. Di persidangan, suasana menegangkan. Pihak penuntut memaparkan bukti dengan urutan rapi. Motif, kebakaran yang menguntungkan, kesempatan, akses ke rumah dan pengetahuan tentang dokumen di bank, dan niat, rekaman, komunikasi yang memuat indikasi pembahasan nomor kotak. Bukti dari toy kamera diputar di hadapan hakim. Surat ayah yang berlabel dari penjara ditampilkan sebagai peta yang menghubungkan sejarah keluarga pada kasus ini. Saksi ahli memaparkan hasil verifikasi cap dan tanda tangan, menyatakan bahwa surat itu kemungkinan besar otentik. Sebuah pernyataan yang membuat dadaku berdegup keras. Pihak pembela mencoba menangkis, menuduh bukti dipelintir, menekankan alibi Rendra di bandara, menyoroti adanya motif lain yang mungkin dimiliki pihak tak dikenal. Mereka menuduh bahwa rekaman toy kamera bisa saja dimanipulasi. Namun Binsar dan Ibu Siwi sudah menutup celah itu lebih awal dengan menghadirkan saksi teknis yang menjelaskan rantai kastodi data. Bagaimana file toy kamera diselamatkan, dihash, dan diserahkan sebagai bukti tanpa diintervensi. Semua itu disajikan bukan untuk memintamu percaya tanpa pertanyaan, tetapi untuk memperlihatkan bahwa prosedur hukum berjalan seperti mestinya. Ketika giliran Rendra memberi kesaksian, suasana di ruang sidang hampir padam. Ia menatap ke arah penonton, kemudian ke arahku. Ada sesuatu yang patah dalam suaranya saat ia berusaha menjelaskan tindakannya. Iya, aku ingin mempercepat proses warisan, tapi aku tidak berniat melakukan kejahatan pada istriku. Aku tidak merencanakan kebakaran. Kesaksian itu menarik emosi saya ke berbagai arah. Ada bagian dari diriku yang dulu mencintai pria ini. Orang yang membuat anak kita tertawa, yang pernah menahan tangan di saat sulit. Tetapi ada bagian lain yang tak bisa menolak pada bukti kumpulan yang membentuk pola. Aku berdiri tegak sebagai saksi, dan saat pertanyaan diarahkan padaku tentang dinamika rumah tangga kami, aku bicara jujur. Tentang intuisi Kiko, tentang pesan di bandara, tentang perubahan kecil yang kurasa sejak beberapa bulan terakhir. Menjadi seorang saksi berarti membuka luka lagi di depan publik. Tetapi aku tahu, setiap kata adalah batu bata di jalan keadilan. Akhirnya hakim memerintahkan waktu untuk mempertimbangkan. Bulan-bulan berlalu, dan hidup kami berjalan dalam ritme yang berbeda. Sidang, pengumpulan dokumen, pertemuan dengan psikolog untuk Kiko, lalu kembali menata rumah pilihan kami yang kini menjadi lebih sederhana. Kiko berlatih mengekspresikan perasaan dengan menggambar, dan setiap kali ia menggambar kami semua bersama, hatiku terasa hangat. Perlahan, trauma itu menemukan wadahnya. Ketika putusan akhirnya diucapkan, ruangan penuh sesak. Rendra dinyatakan bersalah atas beberapa dakwaan, termasuk perencanaan akses ilegal dan penggelapan yang terkait dengan upaya memperoleh dokumen warisan. Tuduhan pembakaran menjadi fokus yang lebih rumit. Bukti langsung pembakaran terencana memang tipis, dan proses pembuktian tindak pidana pembakaran memerlukan bukti teknis yang lebih spesifik.
Namun hakim menyatakan bahwa pola tindakan dan bukti yang ada mendukung adanya rencana untuk memanipulasi akses terhadap aset keluarga yang menjadi motif tindakan kriminal lain yang dilakukannya. Hukum memang bukan kebenaran absolut yang menghapus luka, tetapi vonis itu memberi kami bentuk tanggung jawab. Aku tak merayakan. Ada perasaan kehilangan yang dalam, bukan hanya kehilangan pernikahan, tetapi juga kehilangan masa depan seperti yang kupikir. Tapi ada juga lega karena sistem bekerja. Bukti diuji, proses berjalan, dan ada konsekuensi atas tindakan yang membawa kami ke ambang kehancuran. Setelah persidangan, banyak hal harus diselesaikan. Aset-aset yang diduga berkaitan dengan tindakan Rendra dibekukan sementara oleh pengadilan, dan Ibu Siwi bekerja tanpa lelah menegosiasikan nasib warisan yang sebenarnya menjadi titik konflik. Apa yang haknya miliki, apa yang berasal dari hasil yang dipertanyakan. Di antara pilihan sulit itu, satu keputusan jasmani dan moral menjadi jelas bagiku. Aku menolak mengambil keuntungan dari hal-hal yang didapat dengan cara yang merugikan. Bukan karena hukumnya memaksa, tetapi karena suara batin yang ayahku mungkin ingin aku dengar. Kejujuran setiap hari lebih berharga daripada kemenangan yang tercemar. Dengan bimbingan Ibu Siwi, kami menyusun rencana penggunaan aset keluarga untuk kebaikan. Kami membentuk sebuah yayasan kecil, dengan tujuan membantu anak-anak yang berpotensi dan perempuan korban kekerasan. Yayasan itu bukan sekadar label. Aku ingin memastikan ada ruang aman dan dukungan nyata bagi mereka yang mungkin tidak punya suara. Kami menjalankan segala prosedur legal, surat izin, audit keuangan, struktur manajemen yang transparan. Keputusan ini bukan hanya tentang menebus sumber daya, melainkan tentang menata ulang nilai. Kiko ikut terlibat dalam hal-hal kecil yang membuatnya termotivasi. Ia membantu menempel stiker pada kotak buku donasi, ikut menulis salam pada surat-surat kampanye kecil. Aku mengantarkan ia ke kelompok terapi anak, di mana ia pelan-pelan belajar mengungkapkan rasa takut dan marah tanpa terjebak dalam kebisuan. Setiap kali ia menatapku dengan mata penuh keyakinan, aku merasa seolah menerima hadiah. Ia masih percaya bahwa dunia bisa baik lagi. Waktu berjalan, dan kehidupan menaruh luka yang perlahan menutup. Bahkan ketika aku sedang mengurus yayasan dan berinteraksi dengan keluarga-keluarga baru, ada momen di mana aku duduk sendiri dan membuka amplop ayah. Surat itu tetap menjadi instrumen yang mengatur arah kami, sebuah warisan bukan dari harta semata, tetapi dari pemikiran jauh ke depan. Isi suratnya mengungkap bahwa ayah pernah terlibat dalam sebuah perjuangan. Bukan perjuangan kriminal untuk keuntungan pribadi, melainkan keterlibatan yang rumit dengan kelompok yang menentang praktik perampasan hak oleh korporasi lokal. Sebuah jaringan yang beberapa anggotanya pernah ditangkap ketika mereka mencoba melindungi warga kecil dari penipuan besar. Di penjara, ayah menanggung dampak itu untuk melindungi orang lain, sebuah pengorbanan yang bukan kehormatan yang mudah diceritakan di rumah makan. Surat itu menuliskan betapa beratnya keputusan itu untuknya, dan bagaimana ia percaya bahwa kebenaran harus punya saksi, bahkan bila ia harus membayar dengan kebebasan. Membaca itu, kemarahan yang kupunya terhadap suami tak hilang begitu saja, tetapi ada ruang baru dalam kepahitan itu. Sebuah pengertian bahwa orang bisa berbuat keliru dengan motif yang kompleks. Ayah memilih menanggung suatu beban karena ia ingin melindungi. Rendra memilih jalan yang menghancurkan karena ia memilih kepentingannya sendiri. Dua tipe kebijakan, dua jalan yang berujung pada konsekuensi. Itu membuat luka tidak menjadi pilu yang menyelimuti, melainkan pelajaran. Ketika yayasan mulai berjalan, kami fokus pada program bantuan hukum gratis, pelatihan kerja, dan sekolah semacam beasiswa bagi anak-anak yang berbakat, namun tak punya akses. Banyak cerita menyentuh yang datang. Perempuan yang keluar dari rumah penuh kekerasan karena ada yang merangkulnya. Anak-anak yang menemukan kembali semangat belajar setelah kami menyediakan kelas bimbingan. Lembar-lembar pendaftaran di meja kerja kudapati memunculkan harapan setiap hari. Sementara itu Rendra menjalani masa hukumannya. Aku tidak membencinya sampai ke akar, tetapi aku juga tidak bisa memaafkan tindakannya tanpa konsekuensi. Sistem memberi pelajaran dan ia menanggungnya. Di sela-sela itu, aku membiarkan diri merawat luka-luka kecil, berjalan pagi, mengantar Kiko ke sekolah, menatap bunga yang mulai tumbuh di pot kecil di teras rumah ibu.
Aku juga bertemu keluarga-keluarga lain yang mengalami trauma. Mereka memberi energi dan kepercayaan. Pada suatu sore, ketika kami duduk di teras sambil minum teh, Kiko menampilkan hasil gambar baru. Ia menggambar sebuah rumah yang tidak lagi terbakar, dengan banyak anak berlarian di depannya. "Ibu, aku mau bantu anak-anak yang takut," katanya polos. Aku memeluknya sampai ia tergelak. "Kita akan bantu banyak anak, Nak. Kita akan buat tempat aman." Ada satu hal yang membuatku selalu terkejut. Surat ayah yang kukira akan mengungkap sisi gelapnya justru memberi cahaya. Ia menulis tentang prinsip-prinsip kecil, bagaimana menilai orang bukan hanya dari kesalahan mereka, tetapi dari tindakan yang mereka lakukan untuk memperbaiki. Dalam surat itu, ia menasihatiku untuk memperjuangkan kebenaran, bukan untuk membalas, dan untuk menjaga anak kita di atas segalanya. Bulan demi bulan, yayasan tumbuh lambat namun mantap. Kami mulai dapat dukungan lokal, donasi kecil dari komunitas, bantuan dari beberapa guru yang melihat potensi anak-anak, dan pengacara muda yang ingin magang membantu korban. Kegiatan itu bukan hanya urusan formal. Bagi aku, itu menjadi terapi hidup. Mengubah rasa pahit menjadi perbuatan nyata memberi arti baru. Di sela-sela itu, aku menemukan cara untuk menutup beberapa bab yang masih menganga. Aku bertemu Binsar di sebuah warung kopi kecil. Ia menoleh dan tersenyum ringan ketika aku masuk. "Bagaimana kabar Kiko?" tanyanya. "Dia baik," jawabku. "Berkat bantuanmu." Binsar meneguk kopi dan menatapku. "Kasus itu kompleks. Ada banyak pemain di balik layar. Tapi kau harus tahu, kebenaran yang kau cari tak hanya tentang hukum. Itu tentang apa yang akan kau lakukan setelahnya. Kau sudah memilih jalannya." Ucapan itu membuat aku terdiam. Kadang aku bertanya apakah aku terlalu naif, ucapku pelan. Kadang naif itu mahal, tapi juga memberi kita kemampuan untuk melihat kemanusiaan. Kau telah melakukan yang benar. Malam hari, aku membuka surat ayah lagi. Aku membaca potongan terakhir yang menancap kuat di hatiku. "Jika suatu hari kau menemukan jejak-jejak yang tidak sepatutnya, ingatlah untuk menjadikan kebenaran bukan alat balas dendam, tetapi pengaman bagi yang tak bersuara." Itu kalimat yang sederhana, tetapi memuat beban pengalaman yang lama. Ayah di penjara dulu memilih menanggung beban bukan demi kehormatan, melainkan demi perlindungan bagi kita. Mengetahui hal itu membuatku merasa sedikit lega dan memberiku alasan untuk bertahan. Waktu terus bergerak. Di satu sidang lanjutan, hakim memutuskan pembekuan beberapa aset terkait Rendra dicabut dengan syarat aset tersebut tidak digunakan untuk keuntungan pribadi yang merugikan. Aku berdiri saat putusan disampaikan, dan aku memilih untuk menyerahkan beberapa aset itu kepada yayasan, menyatakan secara terbuka bahwa kami menolak manfaat dari tindakan yang menyakiti orang lain. Keputusan itu bukan tanpa konsekuensi finansial, namun itu meneguhkan integritas. Nama yayasan kami pun mulai dikenal sebagai ruang aman yang tegas dan transparan. Kiko mulai berani bicara tentang hari kebakaran tanpa tergagap lagi. Dalam sebuah pagelaran kecil di yayasan, ia berani menceritakan pengalamannya di hadapan anak-anak lain tentang ketakutan dan bagaimana ia belajar untuk berani melangkah lagi. Ia menerima tepuk tangan yang membuat pipinya memerah. Saat pulang, aku menatapnya dan berkata, "Kamu sangat berani." Ia tersenyum, memeluk boneka kecil yang dulu merekam semuanya, dan berkata, "Boneka ini saksi. Dia bantu kita. Waktu tak mungkin menyembuhkan semuanya, tapi ia memberi ruang untuk membangun sesuatu baru." Dalam perkembangan yang tak terduga, ada beberapa orang yang dulunya skeptis mulai meminta maaf karena awalnya mereka meragukan kami. Aku memaafkan mereka dalam hati. Aku lebih memilih memfokuskan energi pada kerja yang memberikan dukungan pada yang lain. Kadang memaafkan bukan tentang membolehkan kesalahan, tetapi tentang membebaskan diri kita dari beban yang tak perlu. Satu malam di musim hujan, aku berdiri di teras rumah ibu setelah menutup rapat kantor yayasan. Kiko tidur nyenyak, dan hujan menetes pelan di sela atap. Aku membuka amplop tua ayah untuk terakhir kali malam itu, membaca kalimat penutupnya. "Jaga nama baik, tapi lebih penting lagi jaga nyawa yang lemah. Jika kau harus memilih, pilihlah hidup." Aku menutup amplop dan menaruhnya kembali di rak kecil di kamar.
Di depan, ada poster kecil yayasan, gambar anak-anak tersenyum. Beberapa tahun kemudian, pada sebuah peringatan kecil di kantor yayasan, aku berdiri di depan sekelompok orang. Relawan, keluarga korban, dan beberapa perwakilan yayasan donor. Kiko, kini sedikit lebih besar, membantu membagikan sertifikat penghargaan pada beberapa relawan muda. Ia menatapku saat memberi sertifikat, seolah ingin mengatakan, "Lihat ibu, kita berhasil." Ketika aku akhirnya duduk, seseorang menepuk punggungku. Itu Pak Darmawan yang kini telah pensiun dari bank, namun masih datang memberi nasihat keuangan sukarela. "Anda telah mengubah sesuatu di kota ini," katanya lembut. "Aku hanya mengubah rasa takut menjadi tenaga," jawabku. "Dan aku belajar dari orang-orang yang dulu membuat keputusan berat, termasuk ayah saya." Di akhir hari itu, saat orang-orang mulai pergi, aku mengajak beberapa relawan untuk melihat sebuah kotak kaca kecil di dinding yang menyimpan dokumen-dokumen awal pernah kami gunakan, surat ayah, beberapa foto, dan rekaman toy camera yang kini tersimpan di arsip yayasan. Semua benda itu adalah pengingat bahwa kebenaran memerlukan jejak dan jejak memerlukan orang yang berani menyusurinya. Ketika aku pulang ke teras rumah ibu, Kiko sudah menunggu dengan selimut kecil. Kami duduk berdua menghadap ke lampu jalan yang memantul di genangan hujan. Aku meraih tangannya kecilnya. "Kiko," ucapku, suaraku penuh rasa. "Ada sesuatu yang harus ibu ceritakan lagi tentang kakekmu." Ia menatapku penuh ingin tahu. "Ayah kakekmu, Pak Handoyo, pernah masuk penjara," kukatakan. "Tapi dia memilih itu bukan karena ia jahat. Dia terlibat dalam perjuangan melindungi orang-orang yang sedang ditipu. Dia tahu risikonya, tapi dia memilih menanggungnya agar yang lain aman." Kiko mengernyit, mencoba memahami. "Ayah menulis surat itu untuk kita. Dia ingin kita tahu cara melindungi yang lemah dan memilih kebenaran di atas segalanya. Itu yang membuatmu dan ibu bisa bertahan. Dan itulah yang membuat kita mau membantu orang lain." Kiko menggenggam tanganku erat dan berbisik, "Kita bantu anak-anak takut." Aku menutup mata untuk sesaat dan menghela napas, merasakan segala sesuatu yang telah terjadi kolektif menjadi satu. Surat lama yang kujumpai secara kebetulan dari penjara bukan sekadar dokumen. Ia adalah peta, pengingat, dan panggilan. Ia membawaku dari penyesalan dan kecurigaan menuju tindakan yang membangun. Ia mengungkap sisi lain dari ayahku, seorang pria yang memilih sekarat demi orang lain, lalu meninggalkan bekas yang kini kami urai satu persatu dengan hati-hati. Di bawah lampu bingkai teras, aku menatap langit yang mulai cerah. Ada rasa syukur yang tumbuh lambat. Syukur atas keselamatan, atas keberanian kecil anakku, atas teman yang berdiri di sisi kami. Dan, yang paling penting, ada keyakinan bahwa kebenaran, sekecil apapun bentuknya, dapat menuntun pada keadilan dan pemulihan. Tak sengaja kutemukan surat lama ayah dari penjara. Ternyata dia pernah terlibat dalam perjuangan untuk melindungi orang-orang yang tak bersuara, sebuah pilihan yang membuatnya menanggung hukuman demi menjaga kita. Surat itu memicu murka, membawa luka, namun akhirnya menjadi lentera yang menuntunku menata kembali hidup, bukan untuk balas dendam, tetapi agar nyawa yang rapuh menemukan tempat aman. Di akhir semua ini, aku belajar satu hal sederhana. Kebenaran tidak selalu mudah, tetapi ia selalu lebih berharga daripada kebohongan yang tampak aman.